Selamat malam Pak Aris. Di sini saya menjelaskan mengenai chapter 12. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laksamana Putra dengan NRP akhir 036. Di sini chapter 12 itu adalah mengenai weathering and soil. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu pelapukan, erosi dan transportasi. Di sini saya menjelaskan mengenai pengertian terlebih dahulu, yang mana pelapukan itu adalah proses kerusakan fisik dan kimia batuan yang terjadi di atau dekat permukaan bumi. Lalu ada erosi. Erosi itu adalah pelepasan atau pemindahan material yang terjadi karena air, angin, es ataupun glaster. Lalu ada transportasi yang mana adalah proses perpindahan sedimen setelah tererosi. Nah, pelapukan ini itu menyediakan sedimen sebagai bahan pembentuk batuan sedimen dan tanah. Lalu proses yang tiga ini itu tuh berperan dalam siklus batuan untuk menjaga komposisi antara atmosfer dan kelayakan huni di bumi bagi para manusia juga. Nah, lalu juga ada ini sistem tata surya yang mana sudah masuk ke Bapak. Yang mana ini itu adalah proses pelapukan di bumi itu sangatlah berkaitan erat dengan sistem-sistem planet bumi ini. Yang mana itu terjadi juga secara spesifik karena kita itu memiliki atmosfer yang mengandung oksigen dan karbon dioksida serta adanya air yang melimpah di planet bumi. Nah, jadi di planet lain seperti Mars itu tidak lagi memiliki air permukaan atau erosi karena di sana itu ada angin kencang, yang mana itu adalah proses yang dominan. Lalu ada atmosfer, yang mana atmosfer kita itu sangat penting karena di sana terdapat oksigen dan karbon dioksida, yang mana hal itu berperan penting dalam pelapukan kimiawi. Nah, air yang didistribusikan sebagai hujan dan salju itu sangat penting juga untuk pelapukan mekanis dan kimiawi. Jadi secara timbal balik itu pelapukan juga berdampak dramatis pada komposisi atmosfer. Lalu pelapukan kimiawi itu menghilangkan CO2 dari atmosfer, yang mana itu membantu mengubah menjadi batu kapur dan eh, menyimpan CO2 itu di kerak bumi. Jadi tanpa proses ini, kadar CO2 itu akan membuat bumi itu terlalu panas untuk menopang kehidupan. Lalu ada hidrosfer, yang mana hidrosfer ini adalah sistem air, yang mana kita tahu bahwa air itu krusial. Jadi air itu diperlukan agar pelapukan kimiawi itu terjadi. Nah, karbon dioksida yang bercampur dengan air itu menciptakan asam lemah, yang mana merupakan penyebab utama pelapukan kimiawi. Nah, jadi air yang mengalir dalam glaster itu tuh adalah agen erosi, yang mana itu efektif dan cukup bagus dalam pembekuan serta pencairan air di dalam retakan batuan, yang mana itu berguna untuk memecah batuan secara mekanis. Lalu ada biosfer. Nah, biosfer ini dapat diartikan kehidupan, yang mana ini tuh berkontribusi secara signifikan. Contohnya itu pada akar tanaman. Nah, akar tanaman ini kan dapat memecah batuan. Dan juga contoh lain ada hewan yang dapat menggali dan berkontribusi pada erosi. Nah, tumbuhan tumbuhan dan hewan itu juga berkontribusi besar saat mereka mati. Contohnya adalah ketika mereka mati, itu kan mereka terdekomposisi. Nah, mereka itu melepaskan CO2 ke dalam tanah. Nah, ketika CO2 ini bercampur dengan air di dalam tanah, itu menghasilkan asam yang jauh lebih efektif untuk pelapukan daripada air hujan biasa. Nah, pada akhirnya pelapukan itu menghasilkan tanah yang menjadi dasar bagi kehidupan tumbuhan dan pertanian. Lalu ada dampak pelapukan, yang mana sudah masuk bab 3, yaitu bagaimana itu pelapukan itu mengubah batu. Nah, jadi itu dampaknya ada 3, yang itu menghaluskan bentuk batuan. Contohnya seperti pelapukan berbentuk bola. Jadi batuan itu akhirnya menjadi bentuknya lingkaran sempurna. Lalu ada merusak bangunan dan patung yang terbuat dari material mudah larut. Kita bisa ambil contoh pada rumah. Rumah apabila terkena air dan lapuk, dia akan menjadi retak-retak. Lalu ada menghasilkan sedimen dan tanah untuk kehidupan tanaman serta siklus nutrisi. Nah, ini ada contohnya. Gambar ini tuh menampilkan 2 contoh nyata bagaimana pelapukan kimia itu merusak batuan, terutama yang berbahan marmer. Nah, pada bagian A ini kita bisa lihat, ini kan nisan yang sudah tua dari tahun 1780. Nah, nisan ini terbuat dari slate yang masih mempertahankan ukiran dan detailnya dengan jelas. Sedangkan nisan yang kanan ini tuh berbahan marmer yang dia itu terlihat halus dan kehilangan bentuknya karena marmer itu mudah larut oleh air asam yang membawa air hidrogen. Oke, selanjutnya ini menunjukkan proses pelapukan berbentuk bola yang mana pada batuan beku itu awalnya memiliki bentuk bersudut nih, kotak-kotak. Nah, kita pada bagian ini kita terlihat blok batu dengan retakan tegak lurus, yang mana itu dapat memungkinkan air masuk, lalu juga memperbesar luas permukaan yang terkena reaksi kimia. Nah, pada bagian B ini tuh kita kelihatan bagaimana pelapukan kimia itu menyerang sudut dan tepi. Ini kita awalnya bisa lihat.
itu dapat membuat permukaan jadi cepat rata atau cepat datar, sehingga sudut batu itu tergerus terlebih dahulu, lalu hasil akhirnya tampak pada bagian C ini. Bagian C. Bagian C ini. Itu akhirnya berbentuk bulat sempurna. Nah, foto bagian D ini contoh nyata di lapangan. Jadi yang di awal yang kotak dapat menjadi lingkaran. Nah, lalu ini ada gambar juga contoh di Arizona yang mana itu berbentuk karena terjadi pelapukan diferensial. Yang mana itu adalah proses ketika batuan dengan tingkat ketahanan yang berbeda itu mengalami pelapukan secara tidak merata. Kita bisa lihat di bawahnya tuh kan dia hanya menopang sebagian kecil, di atasnya masih besar. Jadi bagian atas batu ini yang tersusun dari batu pasir keras, sedangkan bagian bawahnya itu dari sel yang lebih lunak sehingga lebih cepat terkikis oleh angin, air, dan proses lainnya. Ya, jadi itu akibatnya dasar batu menjadi mengecil dan membentuk tangkai, contohnya seperti tangkai pohon ini. Nah, lalu ini ada juga gambar ini tuh memperlihatkan bentang alam yang mana perbedaan ketahanan batuan itu menghasilkan bentuk tebing dan lereng yang kontras. Kita bisa lihat di sini antara tebing dan lereng. Nah, bagian atas itu menunjukkan lapisan batuan pasir atau sandstone yang keras. Nah, sehingga ini tuh mampu mempertahankan tebing-tebing yang curam, yang tegak, dan tahan terhadap pelapukan dan erosi. Sementara itu, lapisan shale yang lebih lunak itu berada di posisi bawah, yang mana itu membentuk lereng yang landai dan tumpukan material runtuhan di antara tebing-tebing keras. Lainnya adalah pelapukan mekanis. Nah, pelapukan mekanis itu yang saya tuliskan itu menghancurkan batu menjadi potongan lebih kecil tanpa mengubah komposisi mineral. Lalu ada meningkatkan luas permukaan batuan sehingga pelapukan kimia itu menjadi lebih cepat. Lalu ada pelepasan tekanan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu, lalu saya akan memberikan contoh pada gambarnya. Nah, jadi itu terjadi pada batuan dalam seperti granit yang terangkat ke permukaan. Lalu ada tekanan yang berkurang membuat batu itu mengembang dan membentuk rekahan lembaran atau sand joints. Lalu ada juga menghasilkan fitur eksfoliasi seperti kubah granit. Nah, contohnya pada gambar 12.5 ini. Nah, gambar ini tuh menggambarkan proses terbentuknya sheet joints dan kubah eksfoliasi. Bisa kita lihat pada ilustrasi A ini, sebuah granit itu berada jauh di bawah permukaan, dan tertutup rapat oleh batuan tebal selama jutaan tahun, hingga pengangkatan tektonik dan erosi besar-besaran itu menghilangkan lapisan penutupnya. Lalu pada bagian B ini, ketika tekanan berkurang, bagian atas granit itu mengembang dan membentuk retakan lembaran paralel atau sheet joints. Nah, yang kemudian itu tuh mengelupas dalam lapisan-lapisan tipis seperti kulit bawang, menghasilkan bentuk kubah eksfoliasi. Nah, pada foto C ini tuh menunjukkan contoh nyata di Nevada, di mana granit yang dulu berada beberapa kilometer di bawah tanah, kini terpapar. Dan juga ini tuh dia tuh menampakkan lapisan-lapisan atau lembaran-lembaran yang terkelupas ya akibat ekspansi dan erosi berkelanjutan. Lalu ada contoh juga ini 12.6, itu menunjukkan eksfoliasi dom di Yosemite National Park. Nah, itu tuh adalah kubah granit besar yang permukaannya tuh terkelupas dalam lapisan-lapisan tipis. Contohnya bisa lebih gampang dijelaskan seperti kulit bawang. Nah, pola ini tuh berbentuk akibat adanya tekanan atau unloading ketika batuan penutup di atas granit tererosi. Sehingga granit yang sebelumnya berada di jauh di bawah permukaan itu mengembang keluar. Nah, ekspansi ini itu tuh menciptakan retakan lembaran atau sheet joints yang kemudian terkelupas secara bertahap karena gravitasi, cuaca, dan pelapukan kimia. Hasilnya itu jadi seperti ini. Nah, lalu ada yang kedua yaitu aksi es atau lebih mudah yaitu pembekuan dan pencairan. Nah, jadi air yang masuk ke celah batu itu membeku, lalu mengembang lebih besar kurang lebih 9% lalu memecahkan batu. Sudah terbayangkan? Nah, hal ini tuh umum terjadi di daerah beriklim sedang dan pegunungan tinggi. Langsung saja ke contoh. Nah, ini contohnya pada gambar 12.7. Gambar ini tuh memperlihatkan proses frost wedging, yaitu ketika air masuk ke dalam celah-celah batuan, kemudian membeku dan mengembang sehingga memaksa retakan semakin besar. Pada bagian A, kita ini tuh menunjukkan diagram bagaimana es yang terbentuk di dalam retakan itu mendorong batu hingga pecah. Sedangkan pada bagian B ini itu memperlihatkan bukti nyata di pegunungan Kanada, di mana lereng gunung itu penuh dengan tumpukan batu pecah atau bisa disebut talus akibat pecahan batu yang jatuh dari tebing. Nah,
dalam iklim yang mengalami siklus beku cair secara berulang, proses ini tuh sangat efektif menghancurkan batuan besar menjadi fragmen-fragmen lebih kecil. Lalu ada yang ketiga yaitu proses mekanis lain. Nah, ini tuh contoh yang lain itu adalah pertumbuhan akar tanaman. Lalu ada kristal garam yang tumbuh akibat penguapan air di daerah kering. Dan juga ada perubahan suhu ekstrim dapat menyebabkan batu retak. Nah, contoh yang contoh yang lain tuh ada ini nomor gambar 12.8 yang mana gambar ini tuh memperlihatkan dua bentuk pelapukan mekanik yaitu root wedging dan salt weathering. Nah, pada gambar A ini tuh ditunjukkan terdapat retakan batu sehingga secara bertahap mendorong dan membelah batu tersebut. Kita bisa lihat tanamannya itu kan yang membelah batu. Nah, akar yang besar itu memberikan tekanan besar yang dapat memecah bongkahan granit keras. Nah, pada bagian B ini tuh contoh dari batuan di Mojave Desert, yang mana dia terpecah menjadi lapisan-lapisan tipis karena pertumbuhan kristal garam yang terbentuk saat air menguap di celah batu. Nah, pengendapan garam itu memberikan tekanan internal yang memecah batu dari dalam. Jadi kedua proses ini menunjukkan bagaimana itu makhluk hidup itu dan mineral garam dapat menjadi pelapukan mekanik. Lalu ada ini contoh lain. Contoh lain itu menunjukkan bagaimana pelapukan mekanik itu meningkat luas di permukaan batuan. Ini adalah perhitungannya, sehingga mempercepat pelapukan kimia. Jadi contohnya, kubus 1 meter itu memiliki luas permukaan 6 meter kuadrat. Tetapi ketika dipecah menjadi kubus-kubus kecil berukuran 0,5 meter, luas permukaannya meningkat menjadi 12 meter kuadrat. Dan ketika dipecah lagi menjadi 0,25 meter, luas permukaannya melonjak menjadi 24 meter kuadrat. Yang mana kan kita bisa lihat nilainya itu semakin berlipat. Nah, jadi walaupun volumenya tetap sama, semakin kecil fragmennya, semakin banyak permukaan batu yang terpapar air dan udara, sehingga reaksi kimia berlangsung lebih cepat. Nah, ini tuh menjelaskan mengapa batu yang retak-retak lebih cepat lapuk dibanding batu yang utuh. Lalu ada pelapukan kimia, yang mana pelapukan kimia ini banyak sekali contohnya. Yang pertama itu adalah peran oksigen, atau disebut kita bisa menyebutnya oksidasi. Yang mana mineral itu mengandung Fe, itu teroksidasi menjadi hematit atau limonit, yang mana menyebabkan batuan berwarna merah kecoklatan. Lalu ada peran asam, yang mana asam karbonat CO2 plus H2O adalah agen pelapukan kimia yang paling efektif. Lalu ada hujan asam akibat polusi industri, itu juga dapat mempercepat pelapukan bangunan kota. Nah, ini adalah contoh dari peran oksigen. Jadi gambar itu memperlihatkan bukit batu pasir di Wyoming yang berwarna merah terang akibat hematit, yaitu oksidasi besi hasil pelapukan kimia mineral. Nah, ketika mineral itu teroksidasi dan terurai, ion besi itu dilepaskan dan bereaksi dengan oksigen, membentuk senyawa hematit yang mana memberikan warna merah bata pada batuan. Jadi proses ini adalah bukti bahwa pelapukan kimia itu tidak hanya melarutkan mineral, tetapi juga dapat mengubah warna dan karakter visual secara drastis. Jadi merah warna itu didapat dari proses oksidasi. Lalu ada contoh kedua yaitu peran asam. Nah, gambar ini itu menunjukkan kolam lumpur mendidih di Yellowstone National Park, yang mana itu terbentuk akibat pelapukan kimia intensif pada batuan di sekitar mata air panas. Nah, gas-gas asam seperti sulfur dioksida dan hidrogen sulfida itu larut dalam air panas, yang mana dia itu membentuk larutan sangat asam yang melarutkan batuan di sekitarnya hingga berubah menjadi istilahnya bubur lempung lunak. Nah, reaksi kimia yang terus-menerus menguraikan mineral batuan ini itu membuat tanah di area tersebut rapuh, retak, dan berubah warna. Nah, sementara aktivitas geotermal itu mendorong lumpur ke permukaan sehingga tampak mendidih. Nah, fitur seperti ini umum dijumpai di zona vulkanik aktif dengan sistem hidrotermal yang kaya akan gas asam. Nah, ini ada tabel ini merangkum reaksi kimia yang penting dalam pelapukan, dimulai dari pembentukan asam karbonat saat CO2 larut dalam air lalu menghasilkan H+ dan HCO main yang menjadi agen utama pelapukan kimia. Lalu ada kalsit atau CaCO3 terlarut oleh air berasam lalu melepaskan ion kalsium dan bikarbonat. Nah, jadi di tabel ini itu menunjukkan reaksi pelapukan feldspar di mana ion dan hidrogen itu menyerap struktur. Kristalnya itu nanti akan mengubah dan menjadi mineral lainnya sambil menghasilkan ion terlarut seperti K+ dan silika. Lalu ini ada contoh lain yaitu dari peran asam. Nah, ini menjelaskan bagaimana air yang mengandung CO2 itu membentuk asam karbonat atau H2CO3 yang kemudian terdisosiasi menjadi ion hidrogen H+.
dan dan bikarbonat atau HCO3-. HCO3-. Nah, ion hidrogen ini yang berasal dari asam itu bereaksi dengan mineral batuan seperti feldspar yang mengubahnya menjadi mineral liat atau kaolinit. Nah, sambil melepaskan ion kalium dan silika. Jadi pada saat yang sama itu tuh mineral kalsit itu pada batu kapur itu larut sepenuhnya menjadi ion kalsium dan bikarbonat. Nah, proses pelapukan kimia ini itu tuh menunjukkan bagaimana air tanah yang sedikit asam itu dapat mengubah komposisi kimia secara drastis. Jadi ini tuh memindah ion-ion yang terlarut itu dan akhirnya menyisakan mineral baru yang lebih stabil di permukaan bumi. Ada contoh lain yaitu ketiga ada pelapukan larutan, yang mana itu contohnya adalah kalsit larut total, yang mana ia menghasilkan ion Ca2 dan HCO3-, lalu membentuk gua dan pelarutan batu gamping. Lalu ada pelapukan feldspar, yang mana feldspar bereaksi menjadi mineral liat plus ion-ion terlarut. Contohnya itu adalah kalium feldspar menghasilkan lempung dengan tambahan K+ dan silika. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, feldspar sudah ada. Lalu ada pelapukan mineral lain, yang mana contohnya ada dua, olivin dan kuarsa. Oke, ini contoh dari pelapukan mineral lain, yang mana gambar itu memperlihatkan bagaimana berlian terkonsentrasi. Nah, jadi melalui pelapukan dan erosi di dalam pipa kimberlite, yaitu dalam pengertiannya itu tuh saluran magma yang membawa berlian dari mantel ke permukaan. Ini dalam contoh A, dalam ilustrasi A. Nah, jadi itu berlian tersebar merata di dalam batuan kimberlite. Nah, seiring waktu, seperti pada B, batuan kimberlite itu yang lebih lunak itu terlapuk dan tererosi jauh lebih cepat daripada berlian yang sangat tahan terhadap pelapukan. Akibatnya, berlian itu tertinggal dan terakumulasi di permukaan sebagai endapan. Nah, proses ini tuh menjelaskan mengapa tambang berlian sering dimulai dengan pencarian endapan residu di permukaan sebelum menggali lebih dalam ke pipa kimberlite. Nah, lalu ada contoh lain yaitu proses pelapukan, yang mana itu tuh mineral liat, kuarsa lepas oksida besi, ion-ion terlarut itu tuh contoh dari produk pelapukan. Dan juga ion terlarut itu menuju laut, dan gunanya itu membuat air laut menjadi asin. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan. Yang pertama itu adalah iklim. Iklim itu juga berpengaruh karena pelapukan kimia itu dominan ketika iklimnya itu panas sampai lembab. Lalu ada faktor lain, topografi. Apabila kita ambil contoh lereng curam, itu tuh dapat mengakibatkan pelapukan mekanik intens. Lalu ada juga jenis batuan dan waktu paparan. Nah, yang keempat, kita masuk ke bagian tanah. Nah, tanah itu adalah lapisan hasil pelapukan yang mengandung bahan organik dan mendukung pertumbuhan tanaman. Nah, ini tuh berfungsi sebagai interface atau antarmuka antara geosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Nah, yang pertama, horizon tanah. Horizon tanah ini kita bagi menjadi 5, O, A, E, B, dan C. Yang mana O itu adalah bahan organik, yang mana itu adalah daun, seperti contoh daun atau bangkai tumbuhan. Lalu A itu adalah campuran mineral dan humus. Jadi ini tuh yang kita klasifikasikan sebagai yang paling subur. Lalu E itu adalah zona pencucian atau eluviasi, yang mana ini bentuknya tuh berpasir dan pucat. B itu adalah akumulasi material tercuci, yang mana itu setelah zona E, yang mana dia itu bersifat berlempung dan berwarna lebih gelap. Dan yang terakhir adalah C, yang mana C itu adalah material induk, yang mana itu belum sepenuhnya lapuk. Nah, lalu kita masuk. Nah, ini ada tabel. Tabel ini tuh menunjukkan bagaimana mineral-mineral penyusun dari batuan itu mengalami pelapukan kimia oleh air dan CO2, lalu menghasilkan produk padat baru dan ion terlarut. Nah, feldspar itu tuh kita bisa ambil contoh pada piroksen dan biotit serta muscovite, dan berubah menjadi mineral lempung sambil melepaskan ion-ion terlarut. Bisa kita baca di sini. Feldspar dia produk yang paling solid itu clay mineral. Bisa kita baca lain-lain clay mineral di situ. Lalu, nah ini gambar ini tuh menunjukkan bagaimana muatan negatif pada mineral lempung atau clay mineral itu tuh menarik ujung positif molekul air, karena air itu bersifat polar. Setiap molekul air itu memiliki sisi bermuatan positif dan sisi bermuatan negatif, sehingga air itu menempel kuat pada permukaan lempung. Nah, interaksi elektrostatik ini itu tuh membuat lempung mudah menyerap air, mengembang saat basah dan menyusut saat kering, yang merupakan ciri khas tanah berlempung.
Mekanisme ini juga penting dalam proses pelapukan serta dalam kemampuan tanah menyimpan air dan unsur hara. Lalu ada gambar 12-16 yang mana gambar ini tuh bisa kita lihat itu memperlihatkan proses pertukaran atau ion exchange antara akar tanaman dan mineral lempung dalam tanah. Nah, akar tanaman ini melepaskan ion hidrogen atau H+ ke tanah yang kemudian mengambil alih posisi ion seperti kalium atau K+ atau Ca+, Ca2+ yang terikat pada permukaan mineral lempung. Nah, ion hara yang terlepas ini itu tuh kemudian diserap oleh akar sebagai nutrisi. Nah, proses ini tuh menunjukkan bagaimana tanaman itu mendapatkan unsur hara dari tanah melalui reaksi kimia yang terjadi secara terus-menerus di zona akar. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, O, A, E, B, dan C. Nah, jadi horizon O dan A itu kaya bahan organik dari pelapukan daun dan akar. Sedangkan horizon E itu mengalami pencucian sehingga warnanya lebih pucat dan berpasir. Nah, di bagian B itu menunjukkan penumpukan mineral liat, oksida besi, dan kalsit yang tercuci dari atas sehingga warnanya merah kecoklatan. Horizon C ini berisi fragmen yang mana batuan yang baru itu mulai lapuk dari bedrock. Nah, foto di sebelah kanan ini itu memperlihatkan contoh nyata dari ini ilustrasi yang mana lapisan gelap di atas tuh kayak humus, horizon E yang lebih terang dan horizon B yang kemerahan akibat akumulasi oksida. Lalu ada yang kedua, klasifikasi tanah. Nah, klasifikasi tanah itu dibagi menjadi 12 ordo berdasarkan karakteristik horizon. Lalu ada distribusi tanah itu bergantung pada iklim dan proses pelapukan. Nah, ada juga tanah residual dan tanah terangkut. Tanah residual itu kalau kita artikan itu adalah berasal dari pelapukan batuan induk setempat. Jadi berasal dari tempat sekitar. Kalau terangkut itu berasal dari material hasil transportasi, entah angin, sungai ataupun gletser. Nah, jadi banyak dan juga ada banyak lahan yang pertanian subur itu terbentuk dari tanah terangkut, yang mana mineral-mineralnya itu berasal dari hasil transportasi tadi, angin, sungai, dan lain-lainnya. Nah, ini ada klasifikasi tanah. Tabel ini tuh merangkum 12 ordo tanah utama di dunia yang masing-masing dengan karakteristik yang khas berdasarkan iklim, komposisi, proses pembentukan, dan kedalaman pelapukan. Misalnya kita ambil contoh Gelisols yang memiliki permafrost, Histosols kaya bahan organik di rawa. Lalu ada apa ini? Spodosols yang terbentuk di hutan dingin dan asam, Andisols yang berasal dari abu vulkanik, dan masih banyak lagi sampai 12 ini. Nah, setiap jenis tanah itu mencerminkan kondisi lingkungan dan menentukan kemampuan tanah untuk mendukung vegetasi. Lalu ada ini contoh di peta distribusi ordo tanah di Amerika Serikat, yang mana itu menunjukkan bagaimana variasi iklim dan geologi itu menciptakan pola penyebaran tanah yang berbeda-beda. Jadi Mollisols itu mendominasi wilayah Midwest. Di sini Midwest yang merupakan prairie subur, sedangkan Aridisols banyak ditemukan di wilayah barat yang mana lebih kering. Lalu ada Alfisols dan Ultifsols yang menyebar luas di bagian timur yang lembab. Sementara tanah vulkanik Andisols itu muncul di bawah barat laut. Peta ini itu menekankan bahwa jenis tanah itu sangat dipengaruhi iklim regional, tipe vegetasi, dan juga umur landscape. Lalu ada ini tanah, yang mana bahan induk, waktu, dan kemiringan. Nah, bahan induk itu mempengaruhi tekstur awal. Jadi seperti contoh granit menjadi pasir, basalt menjadi liat, dan juga banyak contoh lainnya. Jadi semakin lama, tanah itu makin tebal dan berkembang. Lalu karena ada lereng yang curam itu dapat membuat tanah tipis dan mudah tererosi. Jadi kan karena curam dia kan harus semakin turun ke bawah itu menyebabkan kan tanah menjadi tipis. Lalu ada aktivitas organik. Nah, aktivitas organik itu yang saya tuliskan ada 3, yaitu akar mempercepat pelapukan. Yang kita juga tahu akar itu kan menyerap mineral-mineral pada tanah. Lalu ada organisme tanah itu menghasilkan asam dan menciptakan pori-pori. Lalu ada bahan organik itu meningkatkan kesuburan tanah. Langsung saja, gambar ini tuh menunjukkan bagaimana ketebalan tanah itu dipengaruhi oleh waktu dan kemiringan lereng. Nah, pada bagian A ini tuh aliran lava basalt yang paling tua itu memiliki tanah paling tebal karena telah mengalami proses pembentukan tanah lebih lama. Sedangkan aliran basalt yang lebih muda itu memiliki tanah lebih tipis. Nah, tanah yang berada di bawah aliran basalt muda itu tergolong buril soil, yaitu tanah lama yang tertutup oleh material baru. Nah, bagian B ini tuh menunjukkan bahwa lereng curam itu menghasilkan tanah tipis karena erosi lebih cepat, sementara area datar cenderung mengumpulkan tanah lebih tebal. Nah, kedua ilustrasi ini itu tuh menjelaskan bahwa pembentukan tanah adalah proses bertahap yang dipengaruhi oleh stabilitas permukaan dan umur batuan.
Lalu ada faktor dari tanah dan iklim. Contohnya adalah iklim basah itu menyebabkan tanah tebal dan banyak pencucian. Dari iklim kering itu bisa kita lihat tanah yang tipis, garam menumpuk di bawah permukaan atau kita sebut proses kalise. Lalu ada hujan asam yang dapat mengubah komposisi tanah. Lalu ada juga tanah terkubur atau paleosol yang mana itu adalah tanah lama yang tertutup dengan endapan baru seperti abu atau sedimen sungai. Nah, ini tuh berguna untuk rekonstruksi iklim dan lingkungan masa lalu. Nah, ini contoh dari tanah dan iklim. Jadi gambar ini tuh menunjukkan profil tanah di daerah beriklim kering, di mana air tanah itu bergerak naik melalui pori-pori. Bisa kita lihat tanah melalui pori-pori tanah, kemudian menguap dekat permukaan. Nah, saat air menguap, mineral itu terlarut seperti kalsium karbonat atau CaCO3, lalu mengendap dan membentuk lapisan non nodul-nodul kalsit di dalam tanah. Nah, proses ini itu disebut sebagai elevation of carbonate dan dapat menghasilkan lapisan keras bernama kalise. Jika itu terakumulasi besar. Jadi jika tidak terakumulasi besar, itu tidak bisa disebut kalise. Nah, fenomena ini itu umum terjadi di iklim kering sampai semi kering, di mana evaporasi itu melebihi curah hujan sehingga air cenderung bergerak naik bukan turun. Lalu ada contoh lain yaitu tanah laterit atau oksisol yang mana itu terbentuk di iklim sangat basah dan tropis. Nah, curah hujan yang tinggi itu tuh menyebabkan proses leaching yang sangat kuat sehingga semua ion itu mudah larut seperti silika, kalsium, natrium, dan kalium itu tercuci meninggalkan tanah. Hanya oksida besi dan aluminium yang tersisa karena mereka itu tidak mudah larut sehingga tanah itu menjadi sangat kaya dengan Fe dan Al. Nah, hal itu memberikan laterit warna merah terang. Ini bisa kita lihat, merah terang hingga merah tua yang sangat khas. Nah, tanah laterit ini itu melapuk sangat dalam dan sangat tua, namun miskin unsur hara karena sebagian besar neutrin itu hilang akibat pencucian intensif. Lalu ada juga gambar ini tuh menjelaskan pembentukan bauksit, yaitu biji utama aluminium yang terbentuk dari pelapukan kimia yang sangat intens pada batuan kaya akan aluminium seperti batuan beku pada tuf vulkanik. Ini bisa kita lihat tuf vulkanik. Di mana kita ambil contoh di iklim tropis, yang mana pelapukan itu kuat terjadi, yang mana ia dapat melarutkan silika dan unsur-unsur lain, yang meninggalkan residu kaya mineral, aluminium seperti gipsite dan boehmite. Endapan bauksit terkumpul di atas batuan sumber, dan sebagian dapat terbawa aliran sungai ke tempat lain. Nah, proses ini menunjukkan bagaimana kondisi iklim tropis dapat mengubah batuan biasa menjadi sumber biji logam bernilai tinggi. Lalu ada pada gambar ini, itu memperlihatkan erosi tanah yang sangat parah di daerah utara Kuantan, Malaysia. Nah, sebagian besar ini tuh akibat dari penebangan hutan secara besar-besaran. Kita bisa lihat di sini. Nah, hilangnya vegetasi itu membuat tanah tidak lagi terlindungi dari hujan, sehingga air hujan langsung menghantam permukaan tanah dan mengikisnya menjadi parit-parit dalam, tonjolan, dan bukit-bukit kecil. Jadi bentuk permukaan yang tergerus itu seperti contoh kita sebut sebagai badlands yang menandakan tingkat erosi yang ekstrim. Contoh ini tuh menunjukkan bagaimana gangguan manusia terhadap tutupan hutan itu dapat mempercepat degradasi tanah hingga menghasilkan kerusakan landscape yang drastis. Lalu yang terakhir adalah ringkasan dari bab 12 ini, yang mana ini tuh saya ringkas menjadi 5 poin. Yang pertama ada pelapukan mekanis dan kimia itu bekerja bersama untuk menghancurkan batuan dan menghasilkan tanah. Lalu ada pelapukan kimia, yang ini tuh kimia bergantung pada air, CO2, dan suhu. Lalu ada pelapukan mekanis yang bergantung pada perubahan fisik batu. Nah, produk dari pelapukan ini itu tuh menjadi bahan pembentuk batuan sedimen. Lalu poin keempat itu ada tanah, itu merupakan hasil penting pelapukan dan sangat dipengaruhi oleh iklim, organisme, waktu, topografi, dan bahan induk. Tanah juga berperan penting dalam kehidupan, pertanian, dan siklus biogeokimia bumi. Nah, sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai bab 12. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dan apabila saya ketika menjelaskan kurang jelas atau kurang lengkap, saya juga mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.